Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya, Pendeta Eka, di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 27 Juni 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Mazmur pasal yang terakhir, Mazmur 150. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami, juga Engkau yang memelihara kami melalui firman Tuhan. Engkau berkenan menolong kami untuk dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan. Juga Engkau yang menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menerapkan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita Mazmur ini ditutup dengan satu ungkapan pujian kepada Tuhan yang memberkati umatnya. Ketika kita membaca Mazmur 150 ini, kita dapat membayangkan betapa meriah dan megahnya pesta pujian yang diselenggarakan di tempat ibadah. Pesta yang penuh semarak dan sukacita, kegembiraan dari umat Tuhan. Pesta yang menyuarakan kesyahduan dalam memuji Tuhan yang kudus dan kebesaran karyanya. Dinamika yang indah dalam puji-pujian Mazmur ini bisa kita lihat dari berjenis-jenis alat musik yang digunakan untuk memuji Tuhan. Ada tiupan sangkakala, ada gambus, ada kecapi, ada juga rebana. Demikian juga para penari menari-nari memuji Tuhan. Demikian juga permainan kecapi dan seruling. Ada ceracap yang berdenting dan berdentang. Di sana terdengar pujian yang penuh dengan sukacita dan kedahsyatan mengagungkan Tuhan. Sang pemimpin ibadah dengan lantang dan penuh semangat terus mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Ia terus berseru, pujilah Tuhan, pujilah Dia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai yang kelima. Kemudian umat pun menanggapinya dengan penuh sukacita, menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan iringan berbagai macam alat musik yang disebutkan tadi. Melalui Mazmur ini kita belajar bahwa aksi memuji Tuhan dapat kita nyatakan secara bebas melalui berbagai macam cara. Adanya berbagai macam alat musik tersebut menandakan bagaimana setiap orang dapat mengekspresikan luapan hatinya untuk memuji Tuhan. Baik sukacita maupun kesyahduan menjadi dinamika ibadah yang bisa dihayati dan diekspresikan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Kesempatan berekspresi ini sesuai dengan gerak yang ada di dalam hati setiap umatnya yang memuji menyembah Tuhan. Tidak ada yang membatasi. Dari situ kita sungguh-sungguh bisa merasakan betapa dahsyatnya kuasa pujian dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada zaman pemazmur saja, pemazmur diberi kebebasan untuk memuji Tuhan, apalagi pada zaman sekarang ini,
di mana tuntutan kebebasan makin kuat. Lagu pujian, juga karya seni, cerita kesaksian, atau bahkan perbuatan menolong sesama, semuanya menyatakan pujian penuh sukacita kepada Tuhan. Karena memang demikianlah seharusnya. Apa yang disampaikan oleh pemazmur ini sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karya Kristus, status tersebut kita mendapatkannya, yakni anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Anak-anak Allah adalah mereka yang mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyadari akan status kita sebagai anak oleh karya Kristus Yesus yang telah mengubah status kita dari budak dosa menjadi anak Allah. Karya Kristus yang membuat perubahan status kita sekalian. Status kita sebagai anak-anaknya semestinya menjadikan kita tidak perlu malu, tidak perlu canggung di hadapan Tuhan. Biarlah semua yang bernafas dengan bebas, termasuk kita sebagai umat manusia, dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita dengan sebaik-baiknya karena pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.